Kita kembali lagi di acara Ngobrolan laki bini seru sama saya dan dan sah. iya. Ini lakinya, ini bininya. Gimana kalau kita balik, ini lakinya, ini bininya. Halo bro, apa kabarnya? Kali ini kita mau bahas tentang gimana sih tips kalau kita liburan mau ngajak anak. Nah karena gini, si Bagas itu bro, itu agak susah kalau diajak liburan. Jadi dia tuh kalau mau diajak pergi-pergi dia bawaannya mager gitu ya. Bagas itu tipikal anak yang nggak mau diajak pergi jalan-jalan. Hmm. Dia biasanya lebih seneng di rumah. Karena kalau di rumah apa? Eh, bisa main sama mainannya sendiri atau bisa main gadget. Biasanya Dia senang main begitu. game terus bro. Nah, cuman ini dia bini gue ini bro, ini kan kita laki bini nih bro. Bini gue punya tip and tricks buat juga kalian kalau yang punya anak kayaknya tuh susah diajak jalan. Kalau Bagas gimana tips? Biasanya Bagas itu kalau misalnya kita mau jalan-jalan nih, kita mesti kasih pilihan. Kalau Hmm. misalnya dia eh, mau perginya ikut sama kita apa enggak gitu. Cuma kalau dia pergi sama kita bawain dia mainan. Maksudnya dia pilih mainan yang biasa dia mainin, yang dia suka, yang dia nggak bosen gitu. Dia pilih, dia bawa. Jadi nanti kalau misalnya pada saat di perjalanan atau pada saat sampai ke tempatnya, dia mainin tuh mainannya gitu. Ada kalanya juga sih ya emang dia pakai main gadget, main handphone gitu kan. Ya nggak apa-apa lah kalau kita sekitar cuma sejam gitu kan, kita kasih. Nanti di situ dia main lagi mainannya dia sendiri. Ada kalanya anaknya bosen juga sih. Iya, karena dia tuh bosanan bro. Kadang kalau kita lagi perjalanan keluar kota nih ya, itu kan jauh tuh jalan. Kadang dia nanya, ah, udah sampai belum? Pak, udah sampai belum? Padahal kita tuh baru jalan dong bro. Kita baru jalan startnya kurang lebih baru berapa menit ya. Dia nanya, dia kan tidur di belakang tuh sambil main handphone. Dia bangun, Pak, udah sampai belum? Udah sampai belum? Terus kadang dia langsung bad mood banget itu kan. Nah, ini biasanya kalau lagi bad mood, ini urusan sama mamanya nih. Kalau gua kan nyetir doang ya. Nah Kalau itu udah gimana? bosen sama mainannya sih biasanya kita main tebak-tebakan. Tuh, tips Kalau satu nggak lagi main tuh gimana? tebak-tebakan kita main apa namanya, sambung kata Tuh, main sambung gitu. kata. Jadi biar agak keasah dikit ya otaknya gitu kan, Hmm. sambil nggak bosen juga gitu. Ada kalanya ya kalau misalnya udah itu kan permainan kan seru gitu kan. Jadi dia jadi tertarik untuk main gitu. Jadi Nah, nggak cuma main handphone aja. Gitu. hmm, itu dia bro. Jadi kita kalau di dalam mobil itu ya, karena Bagas kan bad moodnya gede banget tuh bro. Mager gue juga nggak tahu ngikutin gua atau ngikutin sifatnya dia ya. Yang jelas sih kalau gua tuh orangnya ya senang aja ajakin jalan gitu. Karena kan namanya jalan, kalau gue pribadi ini loh, kalau di rumah aja aktivitas kan kita kan ya monoton ya. Jadi kayak si Bagas dari sekolah ke rumah, ya hanya kayak gitu aja loh. Nah, maksud kita kan ngajakin jalan itu biar dia ngeliat sesuatu yang baru, sesuatu yang beda. Oh ternyata di sini tuh ada kayak gini. Oh ternyata di sini tuh seperti ini. Oh tempat ini kayak gini gitu loh. Jadi biar nambah wawasan gitu loh. Cuman kadang ya itu dia, bednya kayak gitu. Paling kayak gitu ya. Paling di mobil tuh kayak gue tuh suka main tebak-tebakan, suka main guyon-guyonan, lucu-lucuan, atau apa ya. Memang Yang kadang-kadang bikin dia tertarik lah gitu. iya. Kan kita pasti udah tahu ya, karena kita tuh sukanya seperti apa, permainan apa gitu atau yang sekiranya dulu di zaman kita kecil tuh kita suka main. Kan karena kadang-kadang sekarang tuh kan belum tentu main yang pernah kita mainin juga di zaman dulu gitu. Iya. Cuman kadang nih ya, kalau udah mentok, maknya yang marah. Karena gini, udah diajak kita guyon segala macam, dia tetap masih bad mood kan. Kan langsung dia ngomel-ngomel. Gue bilang gini, Bagas, kamu tuh maunya apa sih gini-gini? Akan gue nyetir kaget ya. Terus tengah Oh mobil. lebay. Terus gue bilang gini, ngajarin aku jangan kayak gitu, pelan-pelan. Gue contohin kan. Gue bilang, Bagas, kamu ngapain? Dia tetap mainin tuh Bagas. Gue tanya lagi, Bagas mau ngapain? Kita mau jalan-jalan, kamu happy nggak? Gitu. Di masih bad pun juga gue bilang, Bagas mau ngapain? Kita mau kemana? Gitu. Dia langsung juga kaget kan. Dan dia langsung bad moodnya tuh. Biasa langsung gue rayu dia supaya apa namanya ya,
apa ya, moodnya jadi berubah lagi bos, jadi happy lagi. Di situ jadi dia seneng. Kalau tips dari gue tuh memang sih susah ya si Bagas itu ya, cuman pada dasarnya dia eh, enak lah ya jalan. Seneng sih sebetulnya jalan, diajak jalan. Cuma anaknya gitu terlalu bosenan gitu. Jadi Bosenan, iya bosenan eh, bro. nggak bisa tahan lama gitu. Kadang-kadang kalau udah misalnya kita ajak kemana tuh museum ada kata gini. Habis itu dia cuma sebentar, oh museum isinya, nah kayak waktu itu kita ke Museum Satria Mandala ya. Oh isinya ada pesawat tempur, ada baju-baju kebangsaan, maksudnya baju-baju tentara yang digunakan, terus ada peluru-peluru gitu. Begitu sudah tahu isinya ya sudah, di situ dia akan bilang, "Deh mah pulang." Gitu. Karena emang bosan gitu, tapi itu nempel sih di otaknya gitu loh. Cuma ya gitu, kita mesti bikin dia tertarik akan sesuatu hal supaya dia mau untuk tetap di situ gitu. Ya. Pinter-pinternya kita. Tapi sekarang kan kalau kita ya, kita pribadi terutama gue ya sebagai orang tua kadang gue tuh takutnya cuma satu, takutnya saat dia lagi di sekolah, dia lagi ngobrol dengan temannya, temannya cerita misalnya, oh kesini kesini, itu dia cuma sebatas mendengar, karena dia belum tahu kan kasihan banget bro, ya kan? Kecuali memang kitanya sibuk banget ya, tapi sesibuk-sibuknya kita sih pasti nyempatin waktu ya, karena anak itu yang susah memang, jujur agak susah deh kalau buat jalannya, tapi ya itu tipsnya kayak gitu, salah satunya. Nah terus biasanya tuh urusan makan. Nah, urusan makan nih bro. Si Bagas itu makannya agak-agak ajaib ya. JP gimana? Jadi dia dia itu kemana-mana bro. Nah, ini dia. Yang dia paling senang anak bro itu cuma satu. Dia mau kemana makan. Nasi goreng. Nah, dia lu mau makan di manapun dan nasi goreng. Simple sih bro. Cuma susah juga nyarinya kalau memang susah di satu tempat itu. Jadi di kilo kita ke resto kemana, gas mau pilih apa? Nasi goreng. Nah gue ngerinya kalau gue ajak makan ke steak. Gas mau apa? Nasi goreng. Aduh steak kan gak ada nasi goreng. Itu kita yang bingung gitu loh. Emang simpel ya. Dia pokoknya nasi goreng. Terus minumnya juga simpel, air mineral, bagus dia. Dia kalau kayak Es teh manis. sama es teh manis ya. Tapi itu es teh manis biasa option kedua. Pasti dia pertanyaan air putih gitu. Air putih gue pikir ada susu, makanya gue bingung kan. Gue bilang kalau susu bapaknya juga mau ya. Nah dia tuh senengnya itu bro, simple sih nasi goreng, air mineral atau es teh manis. Cuma kadang ya susahnya itu. Kalau kita pergi ke satu resto kan belum tentu ada nasi goreng tuh ya. Itu PR banget bro. Itu PR banget dan biasanya mamanya nih yang ngasih ya nggak ngerti lah. Itu gimana tuh? Kalau Bagas kan pernah tuh waktu kita pergi kemana nasi gorengnya itu restoran apa ya? Dia nggak ada nasi goreng tuh. Terus dia bisa mau makan gimana tuh? Ya dikasih pilihan ya. Yang ada di situ restoran di situ isinya apa? Misalnya kalau nggak ada nasi goreng dia punya pasta, spaghetti itu kalau di restoran luar ya. Tapi kalau nggak ada pasta, ya pokoknya dicari pilihan makanan yang disuka. Ayam goreng pun juga. Tapi sempat bete juga dia. Sempat agak susah makan ya kan. Karena emang dia suka nasi goreng bro. Gue juga bingung. Jadi dia kayak biasa kalau nggak nasi goreng fast food ya biasanya. Tapi kan susah tuh kalau kita lagi ke satu resto nggak ada fast foodnya tuh. Ya kalau ada syukur-syukur ada ayamnya bro. Kalau nggak ada ya udah. Kalau nggak mau tuh biasanya kayak kita waktu itu pernah ya. Jadi dia makan iya french fries dia makan kentang aja ya. Nah dia makan kentang aja. Jadi setelah dari situ kita cari tuh bro nasi goreng atau fast food bro. Jadi kita bisa mampir ke resto-resto fast food. Buat dia tuh khusus tuh. Gue juga bingung ya. Kalau kalau sayur sih sebenarnya dia suka nggak sih sayuran ya? Suka Suka ya. makan kok dia. Kalau sayur tuh biasanya sih sukanya brokoli, Ah, brokoli gitu terus bro. jagung muda, sama wortel itu dia suka. Ya, bro. Jadi biasanya nih ya, bini gue tuh masakin dia tuh ya brokoli dicampur ya gitu gitulah, oseng-oseng namanya ya. Tumis. Tumis, tumis. Itu dia biasa kayak gitu kalau di rumah tuh. Kadang kalau lagi di jalan ya kita cari itu tuh. Makanya kita sering makan tuh ke kadang-kadang restorannya itu juga ya kita cari ya. Kalau di satu kota itu restoran itu tuh itu masih mending loh. Waktu dia masih kecil, susu ya, perkara susu. Ini gue bukan di endorse ya bro. Bagas itu untuk kecil, dia sukanya susu Indomilk yang botol. Botolnya itu yang rasanya apa sih? Vanila. Vanilla, yang putih. Ini mungkin buat Indomilk juga.
Gue kesusahan saat gue keluar kota, Mas. Jadi pas keluar kota itu nyari susu Indomie itu agak susah yang vanilla. Kan rata yang rasanya coklat atau strawberry itu yang biasanya tuh. Vanilla tuh susah banget itu. Waktu itu gue pernah cari di beberapa tempat tuh nggak ada. Jadi gue kalau akhirnya waktu kita mau pergi itu, kita tuh bawa udah ke orang dagang bro. Gue bawa berapa dus itu ya. Itu dia masih seneng banget susu. Karena dia satu hari itu bisa minum susu Indomie itu bisa sampai 4 sampai 5 botol kecil yang kayak gitu. Dalam waktu satu hari. Jadi dan dia nggak mau dikasih rasa coklat, stroberi itu kita cobain itu dia nggak mau gitu. Itu yang susahnya tuh dulu tuh. Memang ya gimana ya? Tapi sekarang sukanya coklat sih dia. Nah sekarang udah agak coklat ya. Nah, coklat dan susunya sekarang random bro. Jadi randomnya itu mungkin karena pengaruh temennya kali ya. Jadi temennya itu ngeliat, gua susu apa atau kadang-kadang di susu itu suka ada gambar-gambar ya. Nah si Bagas itu kan seneng lebih ke bola ya. Nah bola itu dia lebih seneng. Jadi ada gambarnya bola, apalagi apa ya yang diidolakan itu dibeli itu. Karena itu susunya ya dia karena nggak suka dia minum sedikit gak enak ya udah ini dia gambar. Dan itu cuma bola aja bro. Dan itu dia gue pernah pengalaman unik gue sama Bagas sama anak gue itu tuh. Waktu dia masih kecil banget itu, dia susu Indomilk yang vanilla, Indomilk. Dan mungkin buat Indomilk nih, terbanyak lah yang rasa vanilla itu ya. Di beberapa kota. Karena agak susah memang kan, di swalayan juga di swalayan besar loh, gue cari itu di salah satu kota itu agak susah. Karena gue juga di daerah gue tuh, di daerah rumah tuh agak susah juga ya. Dan itu cuma ada di swalayan-swalayan yang besar tuh, yang rasa vanilla. Di tempat grosir-grosir itu agak susah. Grosir yang dekat rumah gue saat itu ya, itu memang susah. Jadi adanya rasa coklat atau strawberry. Kayak gitu. Nah, terus kalau si Bagas itu agak susahnya lagi kalau dia lagi sanggup buat sekolah. Karena kan lo tau main, sekolahnya sampai jam berapa sih Bagas? Jam 2. Sampai jam 2. Itu belum ada ekskulnya ya. Nah, terkadang itu bini gue tuh agak-agak repot ya, karena kan kasihan juga ya. Kita aja jam 12 sudah lapar ya, apalagi anak kecil ya kan. Nah, itu biasanya siasatnya gimana tuh? Lu bagi tips dong buat yang pemirsa di rumah, siapa tahu ada anaknya juga nih yang agak sulit atau agak bukan sulit sih, lebih memilih makanan ya kan. Anak kecil sebenarnya nggak ada yang susah makan, cuman lebih memilih bro. Tipsnya gimana kasih Bagas? Ya, kalau sekarang ya kita cari makanan yang dia suka, kan? Oke. Atau nasi goreng kadang-kadang. Ya, Nah, kalau nasi nasi goreng. goreng, Jadi tukang ya nasi goreng pagi-pagi kita bikinin telepon nasi dia. goreng, isinya sesuai dengan maunya dia. Nah, Tambahin ekstranya ya, kadang susu, kadang keju blok itu ya, bukan keju blok, iya keju. keju kotak. Nah, dia kan suka tuh ya keju Iya, kotak tuh. dia senang suka keju. Keju yang lembaran itu ya. Nah, Oh yang kemarin kotak, yang kotak-kotak kecil ya. Iya, iya ada tuh ya keju yang kotak-kotak kecil. Nah, itu paling dibawain Hmm. 3 atau 4. Nanti Hmm. dia makan tuh. Jadi kan lumayan ada tenaganya ya. Kalau makan keju plus susu juga kan ya. Gitu. Oh, kadang nggak habis juga tuh ya. Gak apa-apa, yang penting kan kalau dia lapar dia tinggal makan. Ya, karena mungkin ya usia sebagai kan anak gue tuh usianya masih di bawah 10 tahun ya. Kadang kalau anak kecil itu memang senangnya main ya. Jadi kadang apa sih? Ya kayak kita dulu lah, nggak mikirin perut. Jadi ya lu gue senangnya main aja main Kalau aja. udah ketemu temennya kan senangnya main. Iya, kalau ketemu main terus nggak mikirin makan gitu kan. Kalau emaknya nggak bawel-bawel segala macam gitu kan. Iya, terus biasanya apalagi tuh Bagas yang susah tuh ya. Gitu. Jadi Biasanya tipsnya sih, gitu. Jadi kalau kita lagi keluar kota, lagi jalan sama anak yang agak susah, makanya biasanya gitu. Gua kalau lagi jalan ya kita simpulin ya. Jadi kalau lagi di jalan tuh kita selalu bikin obrolan yang menarik. Entah tebak-tebakan, guyon-guyonan, lucu-lucuan gitu. Nah, kalau urusan makanan, kalau anak Anda juga sama, mungkin ada yang sama ya. Jadi cari yang seleranya dia suka. Atau biasanya sih kalau kita triknya kita janjiin ya. Kamu makan ini dulu, nanti setelah ini kita cari lagi gitu loh. Karena nanti nggak ada di tempat lain, yang penting dia udah makan, dia udah kenyang gitu loh. Itu tipsnya. Terus kalau buat ke sekolahan, uang apa saku ya, karena kan ketimbang dia jajan juga dia bingung kan kalau masih usia-usia di bawah 10 tahun agak bingung, paling jajannya asal gitu ya. Buain sangu yang sesuai dengan apa yang dia suka. Nah, dia sukanya apa, ya udah kayak gitu. Karena dia nggak makan nggak dimakan, ya emaknya ngomel kan. Kalau nggak diomelin ya udah paling besoknya biasanya di warning lu nggak boleh main handphone lagi, main handphone itu kecil ya. Bisa kayak gitu, oke. Berarti sampai sini dulu obrolan laki bini.
laki bini. Kalau dibalik ya, laki bini. Tapi kayak nggak mungkin. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya di obrolan laki bini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kalian share. Kalau ini berguna, di share. Dan kalian kalau punya ide atau punya topik apa nih yang mau kita bahas, tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bahas topik berikutnya di laki bini. Bye bye.